Oke, sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan mengenalkan beberapa jenis tanaman yang cocok atau bagus untuk kita buat bonsai. Dan kali ini saya akan mengenalkan pohon-pohon yang ada di rumah ya. Jadi pohon-pohon yang ada di rumah, dan juga nanti saya akan cek nanti apa jenisnya dan bagaimana juga sedikit karakternya ya. Jadi saya hanya berbagi pengalaman saja kepada teman-teman atau sahabat bonsai. Jadi langsung kita mulai dari pohon yang pertama. Dan kita mulai dari pohon yang pertama, itu dari pohon jenis Myrten ya. Myrten ini adalah tanaman import, bukan tanaman asli di Indonesia dan juga khususnya di Bali ya. Jadi pohon ini adalah pohon import, pohon dari luar ya, dari luar Indonesia. Jadi ciri-ciri ya dari pohon Myrten. Jadi untuk Myrten memang cocok untuk dijadikan bonsai, namun pembesaran yang agak lama, jadi memerlukan kesabaran jika kita ingin mendapatkan pohon atau bonsai yang berukuran besar dari jenis Myrten. Jadi kalau teman-teman punya bahan dari Myrten, kita buat bonsai dengan ukuran kecil, mame atau medium. Jadi jika besar sangat berat sekali kita mencari bahan atau mendapatkan pohon Myrten dengan ukuran besar. Ciri-cirinya, ciri-ciri daun dari Myrten ini sangat unik sekali ya, karena di daun dari pohon Myrten ini ada duri, dan jika kita ditusuk oleh duri daun Myrten ini, jadi menyebabkan gatal. Ini pohon yang unik ya. Jadi pohon Myrten bukan di batangnya yang berduri, namun di daunnya. Kemudian untuk pertumbuhan daun ya, jadi tumbuh daun sejajar seperti ini mempermudah kita untuk memilih untuk percabangan, perantingan. Jadi sangat rapat ya. Saya kira pohon ini sangat cepat kalau kita buat bonsai jika mencari kerapatan yang cepat. Nah, ini pohon bergaya expose ya, expose root. Jadi lebih menonjolkan di bagian akar dengan batang yang jumlah banyak. Mungkin nanti ke arah klam ya. Jadi hanya satu mahkota dan dibarengi oleh batang-batang yang jumlahnya ada 4. Dan keunikan lain dari pohon Myrten, jadi jika Myrten ini sudah berbunga, bunganya seperti sakura ya, pohon sakura yang namun yang ukuran dari bunganya sangat kecil sekali. Jadi cocok sekali ya jika teman-teman yang suka bonsai yang berbunga, jadi Myrten adalah pilihannya. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Ada loa. Jadi bisa lihat loa. Nah, untuk teman-teman, untuk pohon loa pasti sudah tahu ya, karena di alam kita sangat banyak sekali pohon loa yang tumbuh ya. Biasanya tumbuh di pinggir-pinggir sungai, karena loa ini cenderung senang menyerap air. Jadi teman-teman yang punya pohon loa diusahakan untuk penyiraman lebih rajin, karena lambat penyiraman akan menyebabkan mati ranting pada pohon loa. Dan untuk loa, jadi teman-teman sudah pasti tahu ya, artinya sudah pohon ini cocok sekali jika kita buat atau kita ditujukan untuk membuat bonsai, karena satu, pertumbuhan yang bagus, hidupnya mudah, dan kita juga mudah mencari bahan ini. Bahan ini bisa kita lakukan cangkok, bisa kita lakukan stek batang, bisa kita dongkel. Dan yang bagus ya dari loa, juga memiliki perakaran yang bagus, yang cepat tumbuhnya. Kemudian pertumbuhan yang sangat cepat ya. Jadi loa ini memang pohon yang termasuk pohon yang pertumbuhannya yang sangat cepat. Jadi teman-teman yang memelihara pohon loa diusahakan sering mengganti media, karena tanaman ini sangat rakus dengan media ya. Jadi pertumbuhan yang cepat juga dibarengi oleh pertumbuhan akar yang sangat cepat, sehingga akar memenuhi dari media. Jadi wajib melakukan pergantian media sesering mungkin, dan juga pengurangan akar ya, karena jika kita biarkan nanti pohon ini akan kurus. Dan kemudian ada santigi ya. Jadi Santigi juga tanaman Indonesia yang biasanya tumbuh di pesisir pantai, yaitu dari jenis santigi laut.
Dan santigi ini memang pohon yang paling cocok ya, paling pas untuk dijadikan bonsai, walaupun kita tahu pertumbuhannya sangat lumayan lama, yaitu pembesaran yang lama, namun memiliki karakter yang memang tepat sekali jika dibuat bonsai karena memiliki karakter ketuaan yang bagus, kemudian percabangan yang lumayan bagus ya, artinya tumbuh tunas dengan jumlah yang banyak, jadi mempermudah kita dalam proses penentuan titik tumbuh tunas ya. Jadi seperti itu untuk santigi. Untuk santigi sudah populer sekali dijadikan bonsai dan sudah sering merajai lomba-lomba di pameran bonsai. Nah, ini salah satu santigi. Dan untuk ciri-cirinya ya mungkin teman-teman sudah pasti tahu. Dan santigi ini biasanya dikombinasikan dengan karang, karena pohon dari santigi ini di habitat aslinya adalah biasanya hidup di karang dan juga hidup di pasir. Dan pohon ini memang tumbuh di pesisir pantai. Dan santigi juga tersebar di wilayah Indonesia dan mungkin juga di Asia. Dan santigi ini, untuk pohon santigi memang sangat digandrungi oleh penggemar atau kolektor bonsai. Kemudian kita ke pohon berikutnya, yaitu pohon sancang. Dan sancang juga pohon yang sering mendominasi atau menjuarai dalam kontes-kontes bonsai atau pameran bonsai. Jadi untuk pohon sancang juga merupakan pohon yang tumbuh dengan baik atau dengan bagus atau dengan cepat. Dan untuk sancang ini berarti sudah populer sekali dijadikan bonsai karena karakter dari sancang sangat cocok jika kita buat bonsai. Kita lihat dari akarnya, akar sancang memiliki perakaran yang cepat tumbuh, cepat besar, kemudian memiliki kekakuan yang bagus. Jadi jika kita buat dengan gaya on the rock, kita tempelkan di karang, maka akar ini tidak akan lentur ya, jadi akan kaku, jadi sangat kokoh terlihat pohon ini. Kemudian dari titik tumbuh tunas jadi sangat banyak, sangat rapat, jadi mempermudah kita dalam pemilihan tunas. Jadi kita tinggal pilih-pilih tunasnya, jadi mempermudah kita dalam proses pembuatan bonsai. Dan untuk ciri-ciri sancang mungkin teman-teman sudah pasti mengenal dari pohon sancang seperti ini, karakter daun. Dan ini juga merupakan pohon import ya, bukan pohon dari Indonesia. Namun di Indonesia juga ada jenisnya ya, satu jenis dari sancang ini yaitu dari wahong gunung dan juga wahong laut. Dan kemudian kita ke sejenisnya ya dari sancang, yaitu satu jenis dengan sancang, yaitu dari jenis wahong gunung. Jadi wahong gunung ini adalah pohon asli Indonesia yang biasanya tumbuh di dataran rendah sampai dataran menengah ya, maupun tidak menutup kemungkinan di daerah tinggi juga ada ya, dari bahan dari wahong gunung. Kemudian ada temannya lagi atau ada kerabatnya atau satu jenis, yaitu dari jenis wahong laut ya. Dan wahong laut dan wahong gunung memiliki perbedaan, biasanya terlihat dari daunnya. Jadi untuk wahong gunung sangat berbeda sekali daunnya dengan wahong laut. Biasanya wahong laut itu cenderung mirip sekali dengan daun sancang, namun memiliki ukuran yang lebih besar. Dan ini adalah wahong gunung. Dan biasanya ya dari jenis wahong gunung ini mungkin susah sekali mencari percabangan yang bagus dan percabangannya sangat jarang. Kemudian daun yang sangat susah dikecilkan. Biasanya pohon ini digabungkan dengan sancang. Nah, ini wahong gunung. Mungkin teman-teman yang menjumpai pohon wahong gunung bisa kita manfaatkan untuk bonsai, kemudian kita okulasi menggunakan sancang. Dan kemudian ada jenis dari waru. Di alam kita banyak sekali jenis-jenis waru. Namun untuk jenis dari waru lokal agak susah atau agak lebih berat proses pembuatannya dibandingkan dengan waru jenis import seperti waru India, waru Taiwan, dan waru jenis import lainnya. Dan ini adalah jenis waru Taiwan ya. Jadi ciri-cirinya biasanya waru Taiwan itu memiliki tunas muda yang berwarna coklat, kemudian jika sudah tua akan berwarna silver putih dan memiliki daun yang sangat tebal dan bulat. Jadi itu ciri-ciri dari waru Taiwan. Kemudian jika dibandingkan dengan waru lokal, jadi waru Taiwan ini mungkin jarang sekali kita menjumpai mati ranting. Namun untuk waru lokal, jika kesuburannya kurang bagus,
akan menyebabkan sering terjadi mati ranting dan juga pengerutan atau pembesaran yang sangat lama jika kurangnya kesuburan. Namun jika waru dari jenis Taiwan ini mungkin lebih bagus ya dibandingkan dengan waru lokal, karena memiliki percabangan yang lebih rapat, yang saya lihat lebih rapat, kemudian pertumbuhan yang sangat bagus, dan jarang sekali kita jumpai mati ranting. Nah, ini waru dari jenis waru Taiwan. Nah, kemudian kita ke jenis Ficus ya. Ini Ficus elegan dengan gaya grouping dengan ada karangnya, seperti kita buat pohon panorama di alam. Dan elegan ini memang satu jenis dengan Kimeng ya, yaitu dari keluarga Ficus, namun memiliki perbedaan yang lumayan signifikan dari segi daun. Kemudian dari segi batang juga memiliki perbedaan. Dan elegan ini juga sudah populer dijadikan bonsai. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan pohon elegan kita buat untuk bonsai. Dan kemudian kita ke bahan berikutnya, yaitu bahan dari saing simur. Jadi saing simur ini merupakan yang lokal ya, karena saing simur itu juga ada yang import. Jadi yang daunnya mikro atau daun yang kecil itu biasanya berasal dari Vietnam ya, yang populernya dari Vietnam ya. Namun ini adalah jenis yang lokal. Yang lokal ini memiliki daun yang lebih besar, kerapatan yang kurang dibandingkan dengan dari saing simur import atau Vietnam, dan memiliki pertumbuhan yang saya anggap lebih cepat ya, lebih cepat besar dibandingkan dengan yang mikro. Nah, ini ciri-ciri untuk batangnya seperti ini. Dan pohon ini juga cocok atau tepat sekali jika kita buat bonsai. Dan keunikannya ya, dari saing simur ini juga memiliki bunganya berwarna ungu, sangat cantik sekali. Jika teman-teman suka dengan pohon atau bonsai yang berbunga, jadi bisa memilih dari jenis saing simur. Dan ini adalah saing simur lokal yang ada di wilayah Indonesia. Dan kemudian ada jenis Ficus California ya. Ini juga kalau untuk jenis Ficus banyak sekali kita jumpai. Ini jenis Ficus import dari California. Namanya Ficus California, namun asalnya saya kurang tahu. Untuk daunnya seperti ini ya, agak runcing-runcing seperti ini, memanjang, tidak seperti jenis Ficus yang kita temui di Indonesia, contohnya seperti beringin, ibrik. Dan untuk batangnya juga mirip dengan Ficus, jenis Ficus ya. Yang membedakan yaitu dari segi daun yang memanjang seperti ini, yang lonjong dan memanjang dan runcing. Jadi ini juga cocok ya, tepat atau bisa kita buat bonsai, karena dari jenis Ficus ini memiliki karakter yang tepat atau cocok jika kita buat bonsai. Ini ukuran mame atau kecil nanti atau small. Ficus California. Nah, kemudian ini ada jenis dari anting putri ya. Anting putri juga pohon yang sering mendominasi di lomba ya. Jadi anting putri karakternya sangat tepat sekali untuk dibuat bonsai karena memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Dan bisa dilihat nih, karakter untuk batang juga memiliki karakter tua. Jadi saya rekomen ya untuk teman-teman yang punya atau ingin membuat bonsai bisa menggunakan bahan dari anting putri. Dan kemudian saya juga memiliki bahan dari jenis amplas hitam. Jadi ada amplas putih, ada amplas hitam. Yang ini adalah jenis dari amplas hitam. Dan ini kemarin saya dongkel di alam ya bersama teman-teman, bersama Mr. Ali dan Ode. Dan bahan ini memiliki akar yang bagus, yang keliling. Dan ciri-ciri daunnya kasar, berbulu. Dan untuk batang biasanya berwarna coklat kehitaman. Nah, ini juga, namun untuk amplas hitam mungkin prosesnya agak lebih berat ya dibandingkan dengan jenis amplas putih dalam proses membuat bonsai, karena pertumbuhan yang sangat lama dan juga percabangan yang kurang bagus atau kurang rapat. Nah, kemudian ada sakura ya, sakura mikro. Jadi sakura mikro ini pohon yang memang untuk mencari ukuran batang yang besar sangat susah, sangat berat, dan mungkin jarang orang yang memiliki pohon dari sakura mikro ini dengan batang besar ya.
dan keunikan ya. Jadi keunikannya memiliki bunganya seperti bunga-bunga sakura namun ukurannya kecil. Dan ini juga saya rekomen untuk ya dibuat bonsai. Dibuat bonsai dengan ukuran kecil, mame. Kemudian ada jenis cemara atau juniper, yaitu dari jenis sinensis. Dan untuk ini juniper atau cemara sinensis ini adalah jenis cemara import. Dan namun di Indonesia ada beberapa jenis cemara yang ada di alam ya, seperti cemara udang dan juga cemara Papua. Dan sahabat bonsai, hanya beberapa saja yang saya akan review, dan mungkin di video berikutnya saya akan jelaskan atau saya akan berbagi informasi tentang jenis-jenis dari pohon yang memang tepat atau cocok untuk dijadikan bonsai dan nanti akan memiliki nilai jual yang tinggi. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam bonsai.